ke tengah-tengah halaman peperangan itu. Mungkin kita beberapa catatan penting yang kita bisa renungkan. Di dalam sloka ini Arjuna disebut Gudakesa. Jadi Gudaka itu berarti tidur. Dan orang yang dapat menaklukkan kecenderungan untuk tidur disebut dengan Gudakesa. Nah, tentunya tidur di sini bukan hanya tidur fisik, niki filosofi, niki tentunya sangat filosofis. Tidur yang juga berarti kebodohan atau avidya. Jadi orang bodoh, orang yang tidak tahu itu disebut juga orang yang tidur. Jadi melek tapi tidak melihat. Orang Bali bilang klik-klik mata pindang. Yo nengeng tapi sing nepuin gitu. Ini seperti itu. Arjuna telah menaklukkan kecenderungan untuk tidur dan kebodohan karena persahabatannya dengan Sang Awatara. Ini juga menjadi catatan penting kita, seperti yang sampaikan di awal, bahwa ketika kita mampu senantiasa bakti, eling, melakukan sadhana kerohanian, entah melalui yang nitya, yang sehari-hari, maupun yang berkala, dan lain sebagainya. Maka secara automatically, gitu ya, kebodohan kita akan terkikis. Logikanya sederhana sekali, seperti niki. Jadi setiap kali kita membicarakan susastra Weda, setiap kali kita mendengarkan wejangan Dharma, setiap kali kita membaca susastra Weda, setiap kali kita menyampaikan ajaran-ajaran kebenaran, maka sesungguhnya itu adalah pupuk, itu adalah kompos, itu adalah sikat, itu adalah antitoksin bagi karma-karma buruk kita. Itulah caranya kita mengikis hal-hal yang tidak baik dalam diri kita. Makanya di dalam Sarasa Muscaya dikatakan demikian. Hanya menjadi manusialah kita memiliki kemampuan untuk merubah ya karma yang buruk, asubha karma itu, dengan subha karma melalui perbuatan baik. Hanya dengan cara itu kita bisa membersihkan diri. Ya walaupun setiap hari kita sudah melakukan hal yang lain, sembahyang, melukat dan sebagainya. Tapi itulah cara-cara yang memang yang dianjurkan oleh sastra kita, bagaimana caranya kita bisa mengikis karma-karma buruk kita. Dan ini yang harus kita lakukan. Ini yang harus terus-menerus kita upayakan. Karena kita menyadari bahwa di tengah masyarakat, ya di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak pernah lepas dari paparan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Nah, sebagai seorang penyembah Tuhan, ya, kita tidak boleh melupakan Tuhan, bahkan selama sesaat pun. Sebab itulah sifat utama seorang penyembah. Nah, ini saya pernah mendengar istilahnya 24 hours with God. Bagaimana kita agar bisa selalu bersama Tuhan. Walaupun kita tahu dewa di DWK, ya, Tuhan itu ada dalam diri kita, kita bawa kemanapun kita pergi. Tetapi kesadaran kita untuk menyadari bahwa Tuhan itu ada dalam diri kita ini yang kemudian perlu kita tingkatkan terus-menerus. Sehingga nanti kita layak untuk mengatakan Aham Brahma Asmi. Aku adalah Tuhan. Dewa di DWK. Ini yang perlu kemudian kita terus-menerus usahakan. Bahwa harus menyadari bahwa kita harus tidak boleh melupakan sedikit pun Tuhan itu sendiri. Makanya mari kita mulai setiap aktivitas kegiatan kita sehari-hari, sekecil apapun usahakan melibatkan Tuhan di dalamnya. Begitu kegiatan itu, sekecil apapun kita melibatkan Tuhan, berarti kita sudah memasang pagar, sudah memasang rambu-rambu, sudah memasang guide, memasang penuntun, memasang nahkoda dalam kehidupan kita. Itu artinya. Nah, baik dalam keadaan sadar maupun dalam keadaan tidur, seorang penyembah Tuhan pikir tentang nama, bentuk, sifat, dan kemahakuasaan Tuhan. Dalam tidur pun kita menginginkan, mogi-mogi tiang mangde poleh ipian dengan sesunan. Semoga saya dilindungi oleh Tuhan. Semoga saya dilindungi oleh leluhur saya. Semoga saya dilindungi oleh dewa pujaan saya. Dalam tidur pun kita seperti itu. Nah, dengan cara disiplin dan penuh bakti demikianlah, kemudian kita akan dapat menaklukkan kecenderungan untuk tidur atau terhindar dari kebodohan atau avidya. Dengan senantiasa eling,
dan bakti kepada ide sang dewasa. Inilah yang disebut dengan berkesadaran. Nah, ini yang disebut dengan sadar, ini yang disebut dengan sungguhnya dengan jagra. Ya, karena yang pernah menyampaikan dalam kekawin Chanakya Niti Sastra Sargah 3 Sloka 11. Ya, Nasti jaga ratu bayam, tidak ada mara bahaya bagi mereka yang tidak ada mara bahaya bagi mereka yang selalu waspada. Nah, kewaspadaan itu berkaitan dengan kesadaran. Mereka yang sadar, mereka akan bisa menghindarkan diri dari mara bahaya. Nah, sebagai pengendali indera-indera dan pikiran setiap makhluk hidup, Tuhan pasti sangat mengerti maksud kita. Karena beliau ini kan Hrisikesa. Beliau pengendali indera-indera seluruh kehidupan ini. Tentu beliau tahu apa yang ada dalam diri kita, apa yang ada dalam pikiran kita. Ya. Seperti halnya tatkala Krishna tahu bahwa dalam menempatkan keretanya di tengah-tengah antara kedua bala tentaranya, antara Pandawa dan Korawa. Tuhan itu kan seperti itu. Jadi Tuhan tahu-tahu, istilahnya Tuhan tahu apa yang kita tahu, yang kita mau. Dalam bahasa lagu kan begitu Pak Komang. Nah itu kira-kira. Ingat yang kira ikut, sloka 24, sangat menarik sekali, nanti kita diskusikan. Yang ke-25, Pak Dewo. Bisma Drona Pramukata. Bisma Drona Pramukata. Arwe samca mahi kesitam. Arwe samca mahi kesitam. Uwaca partapa syaitan. Uwaca partapa syaitan. Uwaca partapa syaitan. Uwaca partapa syaitan. Sama wetan kurun iti. Sama wetan kurun iti. Bisma Drona Pramukata. Bisma Drona Pramukata. Arwe samca mahiksitam. Arwe samca mahiksitam. Waca partapa syaitan. Waca partapa syaitan. Sama wetan kurun iti. Sama wetan kurun iti. Jadi pramukata di depan. Jadi kata muka. Ya, makanya muka itu bahasa Sanskerta. Gitu. Di muka itu bahasa Sanskerta. Di depan artinya. Oh mukanya itu. Berarti wajahnya, depannya. Gitu. Jadi ini bahasa Sanskerta. Jadi muka itu bersumber dari kata Sanskerta. Pramukata. Sarwesam semuanya. Mahi kesitam, pemimpin-pemimpin. Maha dari kata maha kesitam. Maha kesar. Waca bersabda. Parta itu artinya nama lain daripada Arjuna. Pasya, lihatlah. Sama wetan, ya, sama wetan itu berkumpul. Menjadi satu artinya. Kurun berarti anggota keluarga besar Kuru. Jadi di hadapan Bhisma, Drona, dan semua pemimpin dunia lainnya, Sri Krishna bersabda, wahai Partha, lihatlah para Kuru yang sudah berkumpul ini. Jadi Sri Krishna menegaskan bahwa di sana tuh yang berkumpul itu adalah keluarga Kuru. Jadi yang berperang niki keluarga. Seperti Pak Komang di awal dulu sampaikan, katanya zaman Ramayana musuhnya antar pulau, cara sendiri, dalam diri, tidak lagi orang lain. Saya masih ingat pesannya Pak Komang di awal-awal kita mengadakan pertemuan ini. Ya, pada masa itu yang berkumpul
keluarga. Gitu. Ya walaupun saat ini masih juga ada orang berselisih paham dengan nyamu-nyamunya sendiri gara-gara warisan kan gitu yang paling banyak itu. Nah itulah. Nah, jadi tapi saya pernah katakan juga bahwa musuh yang terbesar itu memang bersumber dari dalam diri kita. Bahkan kejadian kebakaran yang besar-besar itu karena ketidakmampuan kita mengendalikan api yang ada di dalam. Jadi kalau api yang di dalam ini kita bisa kendalikan, maka akan muncul kedamaian. Tapi kalau api yang di dalam ini tidak bisa kita kendalikan, itulah yang akan membakar yang ada di luar kita. Ini mungkin beberapa catatan penting yang terhadap sloka 25 niki Pak. Slide berikutnya, Ji Dewa. Ji Dewan Diang. Yang apa namanya? Yang sloka ke-25 niki bisa ada beberapa catatan penting yang kita bisa renungkan bersama-sama Bapak Ibu sareng sami, yaitu bahwa Krishna itu dapat mengerti apa yang sedang terlintas dalam pikiran Arjuna. Itu yang katakan kita tadi bahwa Tuhan itu tahu segala-galanya. Makanya dalam sumpah-sumpah jabatan itu Pak Komang pasti pernah mengalami sumpah jabatan. Disaksikan oleh Tuhan juga yang mengetahui apa yang ada di dalam diri Anda. Itu saya kira itu maksud sloka itu seperti itu. Gitu. Jadi Tuhan itu tahu yang tidak saja yang verbal yang terucapkan, tapi apa yang tersembunyi di dalam diri kita. Nah, begitulah Tuhan sesungguhnya. Jadi Tuhan tahu persis apa keinginan kita, apa yang kita mau Tuhan tahu. Nah, kata Partha ya berarti Putri Kunti, ya, yang Jawa. Nah, makanya saya pengen tanya nanti kalau Pak Komang itu kalau ngomong bebasnya tuh karena hubungan saudara atau sahabatnya daripada dengan orang tuanya atau dengan adiknya sendiri, dengan kakaknya sendiri kok lebih canggung. Tapi kalau dengan teman-teman kadang-kadang ya dengan sangat baik gitu. Karena kita menganggap dia itu sebagai kawan. Nah, ketika kita menganggap Arjuna, guru, apakah Arjuna ingin berhenti? Ini yang sebenarnya ingin diketahui. Bagaimana respon, bagaimana mimiknya Arjuna ketika juga sudah akhirnya mengetahui bahwa dia akan berperang melawan saudara-saudaranya sendiri. Nah, pikiran Arjuna dipancing oleh Krishna dengan cara bergurau. Ini loh keluargamu loh sekarang nih, kamu mau apa? Nah, ini penting kita renungkan sekarang. Jadi ketika kita berhadapan dengan keluarga sendiri, bagaimana kita harus memperlakukan saudara-saudara kita, saudara kita sebangsa, setanah air yang memang memiliki keyakinan, tradisi, dreste yang berbeda-beda. Bapak Ibu sareng sami beberapa catatan kecil yang bisa petik dari 5 sloka yang kita bahas pada pagi menjelang siang hari ini. Semoga semakin membaca susastra kita. Itu yang serahkan langsung kepada Flor, kepada yang hadir untuk kita blik bagang bersama-sama. Sekiranya ada mungkin catatan-catatan kecil yang juga kita jadikan sebagai bahan diskusi kita pada hari ini. Titiang Kiraniko yang dapat dia sampaikan, matur suksema, Om, Shanti, 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 Om. Yang kembalikan kepada Pak Dewo dan Semeton sareng sami. Raris. Ini susah Mangko. Ampun, jaringannya kurang bagus ini. Putus-putus slide-nya. Ini silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya.
Kalau ada yang ingin bertanya, Jeromangku. Raris Pak Komang. Pak Komang Mahawira. Pak Jeromangku niki sangkakala sudah dibunyikan. Artinya perang itu seharusnya sudah mulai pada saat itu. Namun kok masih ada kesempatan Arjuna minta dibawa ke tengah-tengah itu ya apa enggak? Apa khawatir bahwa dia kan bisa itu karena udah dimulai gitu. Saya juga baca di Mahabharata itu perang itu ada aturannya. Kalau mulainya itu mulai di setiap sangkakala itu nanti sebelum terbit tenggelam matahari perang harus sudah berhenti. Jadi pada saat itu sebenarnya perang sudah dimulai itu menurut kesepakatan perjanjian perang antara kedua belah pihak. Karena di tiup sangkakala itu dia mau ngecek siapa berperang, siapa yang ada di pihak lawan dan siapa ada di pihaknya. Kenapa justru setelah sangkakala ditiup? Nah, ini mungkin ada filosofi yang ingin Jeromangku sampaikan kepada kami. Silakan. Sama Pak Komang ini ya, memang tanya gitu. Memang itu yang kemudian harus juga kita sadari bahwa mereka perang. Ada kode etik yang memang yang satu pegang. Makanya pelanggaran yang sangat memalukan adalah ketika Aswatthama membunuh Pancakumara diam-diam. Itu dianggap sebagai kejahatan yang extraordinary pada saat itu. Ya, jadi karena sudah selesai perang, sudah masa istirahat, tapi beliau mengendap-endap dan ingin membinasakan putranya Pancakumara. Itu dianggap sebagai pelanggaran perang terbesar pada kode etik kesatria gitu Pak Komang. Jadi kalau yang kesatria itu berhadapan-hadapan dan memang agreement. Jadi membuat janji, orang untuk berperang itu membuat janji. Jadi ngangon dauh gitu. Dan semuanya menghitung diri. Kalau patuh niki cara kembar niki Pak Komang, cara nak matajan niki, yang tiang siape ijo isi dimpil di par di patut kembar gitu model. Harus siap apa harus saya hadapi gitu. Nah, gitu. Misalnya ini mereka tuh berhitung secara detail, secara rigid. Pertempuran ini memilih dewa dan semuanya sepakat. Karena semuanya meyakini bahwa subuh cara itulah waktu yang terbaik untuk menyelesaikan sengketa. Makanya saya katakan di awal dulu, mengapa mereka justru memilih Kurukshetra atau medan Dharma Ksetre. Kenapa dipilih ladang Dharma untuk menyelesaikan persoalan antara Pandawa dan Korawa? Karena masing-masing mereka merasa dirinya benar gitu. Merasa diri benar, tidak ada yang mau merasa dirinya salah. Semuanya status quo, saya yang paling benar. Maka pengadilan yang paling tinggi, yang paling sahih adalah membawa penyelesaiannya di hadapan Tuhan. Inilah yang kemudian mendasari di Bali ada istilahnya masapate, mesumpah. Bani mesumpah di pura gitu. Kalau ada orang berselisih di Bali, tidak ada yang ngaku kalah, tidak ada yang merasa salah. Ujung-ujungnya apa? Penyelesaiannya berani bersumpah di hadapan Sang Hyang Widi. Karena Sang Hyang Widi lah sebagai pengadil yang tertinggi. Nah itu kemudian mengapa dipilih Dharma Ksetra. Nah, Dharma seorang kesatria itu seperti itu pada masa itu. Makanya kalau Pak Komang berkesempatan membaca kitab Arthasastra atau kitab Niti Sastra, jadi itu tentang teologi kepemimpinan, teori kepemerintahan, yang kira butir-butir kesatria itu apa yang boleh, apa yang diatur di sana. Nah ini yang kemudian disepakati oleh mereka. Jadi perangnya fair gitu Pak Mang. Nggak ada orang ngebogin nih. Cara mungkin kan senang menikah orang dari belakang itu. Istilahnya sesongan mungkin kalau di Singapadu ngukir
Batu kan jadi bernilai seni. Kadang-kadang teman ini kan punggung temannya yang di belakang. Gitu. Karena kita suka membicarakan kejelekan orang lain. Jadi kita nggak mau gentle sekarang. Ketika kita mendapatkan persoalan untuk face to face. Senangnya ya saru-saru gremeng, ngebogin, dan lain sebagainya. Itu cirinya. Nah, pada saat itu yang dipegang. Mereka jamnya pagi sebelum mereka berperang, mereka semua mau bakti, semuanya sembahyang, memuja dewanya masing-masing, patuh kan bebotoh ring kalangan tajen, samian membakti, dari merajan ratu bertaruh makin tiang metajen, peng tiang menang, siap tiang pengmenang, itu semuanya gitu Pak. Inilah konsep perjudian yang kita hadapi di Bali. Kan memotoh kan misi nunas icu kan sang yang video bagaimana. Karmasa ngai mong-mongan bola adil tuh misi Sanang Sari, misi Dupo di sana. Mau metajen ada segahan segala di sana Pak Komang. Begitu etika orang di dunia ini gitu. Dan pada masa itu yang dipegang gitu. Mau berperang itu berdoa. Mau memulai sangkakala ditiup dulu. Ya, kemudian siapa yang berhadapan dengan siapa itu diatur dan itu kesepakatan agreement. Nggak boleh nyerang sembarangan. Makanya di sana ada senopati, ya, ada Bisma Parwa, ada Bisma yang jadi di pihak Karawa, Bisma yang jadi senopatinya. Di pihak Pandawa siapa mereka berhadapan-hadapan. Nggak boleh, misalnya Pak Komang nanti nyerang nyelinap dari belakang ngelikung siapa mau dia, nggak bisa. Nah itu dipegang prinsip-prinsip itu. Jadi jangan sampai prajurit ketemu jenderal gitulah kira-kira gitu. Jadi prajurit ya ketemunya sama pion dulu lah, nggak mungkin pion ini langsung nyerang raja kan begitu. Kira-kira dalam dunia catur kan begitu Pak Mang. Jadi ini aturan. Yang kedua Niki berkaitan dengan yang kedua Niki pertanyaan sebenarnya. Itu Begawan Gita itu kan demikian panjang percakapan itu terjadi di tengah sangkakala sudah dibunyikan sebelum perang. Percakapan Arjuna dan Krishna itu panjang sekali itu. 700 sloka, Pak. Iya, sekian sloka. Ya, semua itu. Nah, itu kan terjadinya di tengah-tengah pasukan yang sudah siap bertempur, yang sudah meniup sangkakala akan bertempur. Kok bisa waktu yang sekian lama itu dipakai oleh Arjuna dan Krishna menyampaikan wejangan-wejangan sebanyak 700 sloka itu? Itu pertanyaannya yang berikutnya setelah tadi. Oke, silakan. Filosofi yang kalau kita lihat percakapannya antara Arjuna dengan Krishna itu kan sangat panjang, 700 sloka. Tetapi seluruh percakapan itu tidak ada di langsung di tengah-tengah. Yang ada di tengah-tengah niku memang mulai dari sloka 1 ayat 1 nanti di sloka di atas 27 sampai nanti sloka yang terakhir. Kalau memang karena niki kan kemudian Bhagavad Gita itu artinya dialog itu kemudian disusun lagi menggunakan teknik-teknik pemupuhan. Sama dengan kalau kita membaca Kekawin Ramayana, jadi dibuatkan pupuh-pupuhnya agar sesuai. Inilah kehebatan Resi Vyasa untuk menyusun. Mungkin dialognya, kalau ini tanda petik juga Pak Komang ya. Jadi mungkin juga dialog antara Arjuna dengan Krishna itu artinya tidak sedetil apa yang kita baca di dalam Bhagavad Gita. Karena ini kan artinya Resi Vyasa itu kan mengkoding lagi percakapan antara Krishna dengan Arjuna. Tetapi Saripat ini kan agar kemudian patuh sama dah dengan kita ngobrol dengan ini dengan Pak Komang lewatnya kemudian dikan kembali mungkin akan menjadi 10 halaman kembali padahal waktunya hanya beberapa menit. Nah, bahasa lisan ke bahasa deskripsi inilah yang tiang kira mengalami perubahan diksi dari bahasa lisan ke bahasa tulis. Tiang kira nike yang harus kita juga pahami. Namun demikian, tiang juga harus bahwa walaupun sangkakala pada saat itu dibunyikan, mereka tidak langsung perang, Pak Komang. Ya, tidak langsung perang, artinya perang itu baru dimulai keesokannya harinya. Tidak langsung pada hari itu. Jadi pada hari itu tidak langsung terjadi peperangan.
Jadi kalau kita lihat stage-nya, yang lihat kisah Mahabharata dari beberapa teks sumber yang ada, ketika perang itu sangkakalanya sudah berbunyi, kemudian perang memang akan tetap dilangsungkan, tidak ada lagi dialog-dialog, tidak. Bahkan nanti sempat lagi Bhisma pun datang, orang Arjuna sempat mengunjungi kakeknya dulu gitu sebelum perang itu. Akhirnya break bahwa perang itu akan dimulai besok jam sekian. Nah gitu Pak Komang. Jadi sehingga Tiang kira ada memang waktu pada masa awal mau pecahnya Mahabharata itu dialog antara Sri Krishna dengan Arjuna itu. Tiang kira ada dua dua view Tiang terhadap kondisi ini ke Pak Komang. Tiang kira nih ke Pak Komang. Raris teman-teman yang lain. Swastiastu. Swastiastu Pak Wahyu. Dari Pak Komang. Jadi saya setelah Pak Komang nih mau bertanya sedikit. Kebanyakan kan saya tanya menyangkut kepada kehidupan sehari-hari Jero Mangku. Tadi saya sangat tertarik dengan yang Jero sampaikan menyangkut pada teman yang menusuk dari belakang. Mohon pencerahan Jero Mangku. Hal ini kan sering kita alami kalau di pekerjaannya. Saya pernah mengalami. Kalau mengacu kepada Bhagavad Gita, menurut Jero Mangku, apa yang sebaiknya kita lakukan gitu, terhadap hal tersebut. Kalau saya pribadi, saya sendiri, kalau dibegitukan, pernah beberapa kali, itu gondok banget tuh Jero Mangku. Kira-kira untuk mengurangi hal-hal yang seperti itu, menurut Jero Mangku seperti apa? Itu yang pertama Jero Mangku. Yang kedua, berapa 25 Pak? 24 ya. Bahwa kita bisa tapi dengan teman atau dengan teman kantor ataupun mungkin dengan istri atau dengan pacar itu malah bisa jelas gitu berkomunikasi. Nah, hal-hal kayak begini kalau menurut Bhagavad Gita, apakah hal itu bagus dalam artian begini, ada hal yang kita kan jatuhnya itu kan sama dengan membicarakan orang Jero Mangku. Nah itu pandangan Jero Mangku gimana mengenai hal tersebut? Terima kasih Jero Mangku. Suksema Pak Wahyu. Jadi dia mungkin ya namanya orang istilahnya bahasa ngetren nih, cacing aja diinjak menggeliat begitu. Ini bahasa orang sana ya. Cacing aja diinjak menggeliat. Manusia kemudian disentil, ditoel, kemudian ya pasti juga akan reaktif kan gitu. Itu tipikal kita di zaman kali itu begitu. Sedikit saja kata senang. Jadi kalau ada orang membicarakan saya nih pribadi, saya bercerita diri saya. Jadi kalau saya berpikiran begini, kalau ada orang yang membicarakan saya berterima kasih. Berarti orang itu paling tidak dia ingat dengan saya. Itu yang pertama. Artinya dia nggak lupa dengan saya. Yang kedua, harus diyakini ketika ada seseorang yang membicarakan sesuatu tentang diri kita yang kita tidak lakukan. Di saat yang sama, orang itu akan mengambil karma buruk kita. Ya, dia harus berterima kasih kalau ada orang yang membicarakan keburukan kita. Jadi di saat yang sama, dia akan mengambil karma buruk kita. Dan di saat yang sama, orang itu akan membakar karma baiknya. Jadi dua ruginya. Kalau kita suka membicarakan orang lain, kita rugi dua kali. Satu, kita akan mengambil karma buruk orang itu. Yang kedua, kita akan membakar karma baik kita. Logikanya di mana? Begitu saya membicarakan kelemahan Pak Komang Mahawira, maka sejak itulah saya akan membawa Pak Komang Wira, persoalan Pak Komang Wira ke dalam diri saya. Pak Komang Wira bisa tidur nyenyak di rumah, sementara saya tidak akan bisa tidur dengan nyenyak. Karena saya selalu memikirkan Pak Komang. Kerugian pertama. Jadi saya akan membawa file kehidupan Pak Komang dalam kehidupan pribadi saya.
Yang kedua, di saat yang sama kita akan membakar karma baik kita. Ya, kalau benar Pak Komangnya seperti itu, kalau tidak, maka kita akan cost energi yang sangat luar biasa. Benar sekalipun kita tidak memiliki justifikasi untuk membicarakan kelemahan orang lain, kecuali kalau memang kita fair. Ini jadi kalau ada sekarang orang membicarakan kelemahannya Pak Wahyu, biarkan saja. Karena di saat yang sama orang itu sedang mengambil karma buruk kita. Hidupnya Pak Komang akan semakin ringan. Gitu ya. Artinya karena dia akan membawa beban hidupnya Pak Komang dalam kehidupannya sehari-hari. Pak Komang bisa tidur lebih nyenyak di rumah. Itu yang harus diyakini. Dan itu pasti. Jadi siapa yang suka membicarakan kelemahan orang lain, saya yakin di rumahnya nggak bisa tidur nyenyak. Karena dia sedang memikirkan orang lain. Sedangkan orang yang dia pikirkan, dia tidur nyenyak di rumah. Santai-santai aja. Jangan sampai seperti itu. Dan kita membakar karma baik kita. Jadi kita nggak sempat lagi berkarma yang baik karena tungkul mikirang Pak Komang Wiro yang sedang asik-asiknya di sana gitu. Ampun yang ngecas device sebentar. Ya, tunggu dulu sebentar. Yang lagi. Itu yang ngecas sebentar. Jadi itu yang terjadi Pak Wahyu. Jadi kalau ada yang bicarakan kita, isi going aja, nikmati saja, santai saja. Tetapi yang tidak boleh kita lakukan adalah kita reaktif terhadap itu. Kalau kita juga berperilaku seperti mereka, ya sama juga gitu. Kita juga kan cost energy dan lain sebagainya. Karena terus saja, yang hal seperti itu akan sangat mengganggu kehidupan kita. Kemudian yang kedua, maksud yang itu begini, bahwa dari dalam niti sastra ada dikatakan demikian bahwa kehidupan kita, sosial kehidupan kita, ya ini ada dalam. Jadi ketika ini yang petiknya saya mungkin akan masuk. Jadi ketika kita anak masih kecil, usia 0 sampai 6 tahun, jadi perlakukanlah mereka seperti raja, dilayani. Anak-anak kecil harus dilayani. Jika mereka dari usia 6 sampai usia 15 tahun, dia harus dijadikan seperti budak, disuruh-suruh untuk membangun kemandirian. Ketika mereka di atas 15 tahun sampai dia sebelum menikah, jadikanlah dia sebagai seorang sahabat. Jadi anak-anak kan harus dilakukan seperti itu. Ketika nanti dia sudah menikah, jadikanlah dia sebagai teman untuk berbicara. Artinya kita harus memperlakukan orang lain, memperlakukan istri, keluarga kita juga seperti itu. Jadi artinya tuh sebagai sahabat sama dengan, jangan sampai kita tuh lebih, kalau sayang tidak setuju, lebih senang ngobrol dengan teman dari keluarga sendiri. Jadi keluarga sejelek-jeleknya keluarga, apalagi istri, suami, anak-anak, ya itulah sebenarnya tempat kita kemudian untuk belajar, bertumbuh kembang bersama-sama. Jangan sampai kita malah lebih nyaman ngobrol dengan teman. Maksudnya, mari jadikan orang terdekat kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita tuh seperti seorang sahabat, seperti kata Chanakya Niti Sastra. Anak kecil ya kita layani dengan baik. Kita kadang-kadang harus memposisikan istri kita seperti anak kecil, harus kita layani, manjakan sebentar. Ya, ajak sekali-sekali refreshing, mani-pedi, kesepa kan perlu juga Pak Wahyu gitu. Perlu juga kita manjakan dia seperti anak kecil seperti itu gitu. Apalagi sudah tangannya istri kita udah 10 seperti para dewa nih, satu masak, satu nyuci, satu begini kan begitu. Ya, karena perlu jadikan istri kita seperti sahabat. Perlu juga disuruh, "Mah, bikinin kopi dong." Misalnya kan seperti itu. Di satu sisi perlu kita ajak sebagai seorang teman, berdialog, berkomunikasi dan sebagainya, sebagai seorang sahabat gitu, sharing dan sebagainya. Di satu sisi memang perlu kita jadikan sebagai rujukan, mintakan pendapat. "Mah, gimana seperti ini?" Nah, maksud saya dengan Tuhan pun harus seperti itu kondisinya. Kadang-kadang kita harus melayani Sang Hyang Widi, melayani Tuhan, ngayah kita di pura, ngayah kita ngaturang bakti. Kadang-kadang kita perintah suruh-suruh seperti tadi, ya Tuhan, seperti ini, saya ingin ini. Kadang-kadang harus jadikan sahabat, kita berdialog, berkeluh kesah dengan Tuhan. Ratu Betara, saya sedang menghadapi sapuniki, saya sedang menghadapi persoalan, semoga Engkau bisa memberikan hamba petunjuk dan sebagainya. Itu kan dialog-dialog seperti seorang sahabat kepada. Di satu sisi kita memohon, ya Tuhan, semoga Engkau berkenan melimpahkan karunia kepada hamba dan sebagainya. Jadi kondisi itulah yang sesungguhnya, dialog-dialog itu sesungguhnya yang harus kita bangun dengan Tuhan, dengan diri kita, dan dengan
keluarga terutama. Tiang kira nih ke Pak Wahyu maksud daripada sloka tadi itu seperti itu. Tiang kira nih ke Pak Wahyu. Terima kasih banyak di Romangku. Yang lain ada yang ingin bertanya? Itu Bu Made, Mariadi, Bu Komang, Yuliani di Bekasi. Nggih. Sebelumnya yang mengucapkan selamat hari ini. Kurang keras kurang jelas suaranya Bu Made. Kurang jelas ya? Kurang sah. Nah, nek makin ampun. Ya. Dia sebelum mencoba yang menanyakan sesuatu yang selamat karena dan lain sebagainya. Nanti saat yang baik kita semua untuk ikut partisipasi mendapatkan alam buah agung. Itu yang tahu, yang kita laksanakan biasa. Kan? Kemudian dengan itu akan diadakan persembahyangan nanti di Pura Bekasi di Ketutama untuk upacara latihan. Nah, yang kita tarik sedikit dengan masalah doa tadi Niko Jeromangku, di mana doa itu nanti beda tipis antara memerintah dan memohon kepada Tuhan. Nah, yang kebetulan ingat di Bhagavad Gita di sloka 16 ada ayat 7 tentang 4 jenis orang yang berdoa kepada Tuhan. Ada orang yang menyembah karena kesulitan, ada yang menyembah karena ingin mendapatkan harta benda, dan ada yang menyembah karena ingin tahu saja, tapi ada juga yang menyembah karena benar-benar ingin menginginkan pembebasan. Nah, kemudian untuk itu yang pengen ini dalam keseharian kita kan sering mendoakan, yang terutama kita doakan dulu tentu keluarga biasanya, kemudian setelah keluarga baru yang lebih besar, Nah, kemudian yang terkadang setelah berjalan aku berpikir apakah doa itu untuk mendoakan keluarga itu termasuk egoisme itu yang tinggi dulu. Karena kan pernah Jeromangku bilang sebenarnya mendoakan alam itu jauh lebih baik daripada mendoakan yang lebih kecil. Karena kalau kita mendoakan alam semesta, artinya kita sudah ada di dalamnya. Jadi sebenarnya apakah dengan mendoakan semuanya itu berarti kita tidak perlu mendoakan hal yang lebih dari kita. Misalnya seorang ibu kan mendoakan anaknya, anak dia yang bekerja, mungkin Tuhan suami saya bekerja, semoga selamat terhindar dari mara bahaya. Itu termasuk doa yang manis, yang dinyatakan. Bagaimana meningkatkan kualitas doa kita? Kalau kita melihat dari Adhyaya 7 sloka 16 tadi, bagaimana kita caranya meningkatkan kualitas doa kita menjadi yang lebih baik? Semua Bu Made yang sampun mengingatkan tiang lagi dengan sloka Adhyaya 7 sloka 16 yang bunyinya sangat indah sekali gitu. Kalau teman-teman mungkin nanti bisa buka Adhyaya 7 sloka 16. Ada mantra demikian. Caturwida bhajante mam jana sukritino arjuna arta jijna surtati jenani cabarata sabha. Jadi ada 4 golongan, 4 tipikal manusia yang saleh. Nah, yang kata ini yang saleh loh, yang baik, menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Pertama adalah orang yang sedang kesulitan. Jadi ketika kita sedang sulit, maka kita minta bantuan, minta tolong kepada Sang Yang Dewasa. Ya, di rumah nggak punya sapam, ratu bertaruh di tiang jaga ngayah kepe di tiang nunas. Mohon lindungi rumah saya. Kita sedang sulit, kita orang sapam nggak punya. Boleh kok gitu. Jadi silakan aja gitu. Nah, apakah itu permohonan pemerintah? Nanti kan beda tipis Pak Membuat.
Itu mohon apa memerintah Tuhan untuk jaga rumah kita, kan beda tipis itu. Memang bahasanya, ya Tuhan, semoga Engkau berkenan menjaga rumah kami. Memang sih semoga memohon, tapi sebenarnya perintah, tapi halus gitu, merintah halus. Menyuruh Tuhan untuk menjaga rumah kita. Lagi di Penunggung Karang kan begitu, itu gede, pengadang-adang ratusan Madue Gumi, yang Karangayah ke Pura. Mohon dijaga rumah saya. Aduh, mohon, tolong, bahkan kadang-kadang tidak mohon, tolong jaga rumah saya, gitu. Tolong lah gitu, minta tolong. Itu kan sulit. Permohonan apa memerintah. Nah, beda tipis nih. Nah, itu yang harus direnungkan. Kemudian orang yang sekedar ingin tahu, ya, hanya ingin tahu aja. Jadi hanya ingin tahu aja. Kengken asane menjapung. Gimana rasanya ikut membaca sloka Bhagavad Gita. Datang sekali, dua kali, habis itu hilang. Jadi begitu. Banyak orang ikut kelas yoga. Teke di pas pembukaan karena ada pejabat, datang dia. Begitu nggak ada pejabat, nggak datang. Baca sloka juga demikian. Kalau nggak ada yang mimpin, nggak ada yang mandu, nggak datang. Gitu. Jadi kadang-kadang masih tergiur dengan siapa yang menghadiri. Ya, kalau pejabat yang raup, ketok semprong, teku gitu misalnya. Padahal mungkin enggak. Nah, itu kan berkaitan dengan kesadaran. Adanya sedar tahu. Ada orang yang menginginkan harta benda. Jadi arti seperti tadi berdoa, ya Tuhan, hamba berdoa dengan pejati ini saya memohon semoga anak saya lulus PNS. Semoga istri saya naik jabatan. Nanti kalau naik jabatan saya akan ngaturang beguling, nah, kan gitu. Doa-doa kita kan begitu. Nah, itu kaitannya dengan dunia material. Nah, ini yang harus direnungkan. Jadi kadang kita sering berdoa untuk kegiatan-kegiatan sifatnya duniawi. Ya termasuk untuk kesehatan kita. Ya Tuhan, semoga saya sehat. Salahkah itu? Tidak salah, gitu. Tidak ada yang salah. Artinya itu berarti kan bagaimana caranya, yang terpenting adalah bagaimana caranya berdoa kepada Tuhan atas dasar jujur. Kejujuran yang penting. Nah, apakah itu kebutuhan, apa itu keinginan? Kan ini juga beda tipis. Kadang-kadang kita sering berdoa yang bukan kebutuhan kita, tapi keinginan kita. Kita nggak butuh, tapi kita ingin. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir memang ada orang-orang yang bijaksana, terpelajar, yang berdoa kepada Tuhan menginginkan pembebasan. Menginginkan kebahagiaan yang tertinggi. Suka tanpa wali duka, ingin moksah dia. Keempat-empatnya bagus, tidak ada yang salah. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Karena semuanya kembali kepada motif, kembali kepada kondisi seseorang. Kenapa dia harus berdoa seperti itu? Karena itu yang diperlukan. Ya, contoh sekarang misalnya karena tiang telah pipis, pasti berdoa, Ratu Betara Mogi titiang ngamulihang sadin dengan mertu pengupu jiwa, kan itu doa kita mohon uang agar kita bisa melangsungkan kehidupan. Kalau kita sakit, permohonan kita, ya Tuhan semoga hamba menjadi sehat. Maka kita sering katakan bahwa kita akan menjadi sangat religius dan sangat rohani ketika kita mendapatkan masalah. Ketika kita mengalami persoalan hidup. Yen bu sakit, jak bisa telah betarannya abang pejati nuna segar gitu. Balian telah rarah nakonang meriki gitu. Tapi begitu kita sehat, kadang-kadang untuk pujut Trisandi aja, boy baker ini aja handphone pujut Trisandi, kadang-kadang handphonenya dimatikan, pengingatnya dimatikan, gitu. Malahan lebih senang ngobrol chattingan dengan temannya, itu kan terjadi. Nah, itu kondisi real lah yang kita hadapi di tengah masyarakat. Nah, apakah kemudian salah kita mendoakan keluarga? Ya, yang kira tidak ada masalah. Tetapi doa-doa itu tidak selalu, doa-doa Hindu itu sifatnya induktif, dari yang umum ke khusus. Ya, ini yang harus disadari. Makanya mantranya apa? Om Awi Genam Astu. Semoga tidak ada halangan itu bukan untuk diri saya saja, tapi untuk semuanya. Om Swastiastu, semoga selamat semuanya. Ya, mantra yang lain, Om Sarwe Bawantu Sukinah. Sarwe Santu Niramaya. Tidak ada doa untuk pribadi. Itu alam. Om Sarwe Sam Swasti Bawantu. Semoga semuanya berbahagia. Sarwe Sam Santih Bawantu. Semoga semuanya damai. Karena kalau sudah semuanya damai, kita yang ada di dalamnya sebagai salah satu penghuninya pasti damai. Itu makna Sugian Jawa hari ini. Gitu.
Kalau alamnya lestari, alamnya indah, alamnya bersih, maka kita sebagai penghuni di dalamnya pasti senang. Yang jadi rumahi megerbedan sing ten mesampata, lelubak, kita nggak betah di rumah itu, kita akan mencari tempat yang membetahkan kita. Itu sebabnya kenapa pesan galungan dimulai dengan sugian jauh, membersihkan yang di luar, agar kita juga mendapatkan vibrasi di dalam. Itu. Makanya besok alamnya sudah lestari, bagus, kita tenang, damai, melaksanakan membersihkan diri kita dengan baik. Jadi yang kira apakah mendoakan keluarga itu salah? Tidak salah. Tetapi kalau kita bisa berdoa yang lebih universal, karena kalau kita berdoa hanya untuk keluarga, getarannya kecil. Resonansinya pendek. Tapi kalau kita bisa mendoakan alam semesta, resonansinya jauh besar, lebih luas. Ini yang harus kita pahami. Tapi untuk kita semuanya tidak ada masalah. Tidak ada yang salah mendoakan keluarga, tapi jangan sampai kemudian hanya berdoa kecil-kecil, hanya untuk diri kita. Sekali-sekali perlu berdoa untuk kesemestaan, untuk alam. Makanya ada perlu berdoa Om Diauh Anta Samsanti Pertiwi Santi Osadaya Santi, Wanaspataya Santi, Brahma Santi, Pitra Santi, semua roh-roh lu, semuanya kita doakan biar damai. Sehingga kita sebagai salah satu penghuni di dalamnya akan ikut damai. Yang kira nih ke Bu Made dari Titiang. Nih, sukses semua. Ya, matur semua jeramangku. Nggih, semua pamangku. Izin pamangku mungkin udah jam setengah 10, setengah 11 di sana, mungkin bisa ditutup, mungkin dilanjutkan minggu depan pamangku. Saya kira mereka buat bayar. Semua Pak, ampun nggak terasa jam setengah kita sudah masih mekeramu. Bapak Ibu kami yang Lingsir sareng sami yang sampun hadir pada hari ini. Matur suksema atas diskusi kita pada pagi menjelang siang ini. Semoga sekecil apapun sloka sekecil apapun tadi butir-butir mutiara yang tertuang di dalam sloka 21 sampai 25 dan diskusi tadi, semoga semakin memantapkan kita untuk senantiasa meliterasi teks-teks kitab suci kita. Dengan demikian kita akan memiliki kesempatan untuk menjaga keintiman hubungan kita dengan Ide Sang Dewasa, dengan leluhur, dengan kita semuanya. Yang kira Niko yang dapat yang sampaikan, dan satu pesan dia, ketika ada orang yang membicarakan kita, biarkan saja. Karena kita sedang diringankan beban dan langkah kita, dan kita jangan mengikuti jejak mereka. Yang kira Niko dari Titiang, matur suksema, tiang sina dengan video Pram-Santi, Om Santi, Santi, Om. Saya punya selamat merayakan galungan. Itu kan kecil lah kontennya. Terima kasih. Berapa ya? Semuanya mohon maaf jaringannya kurang bagus hari ini, mohon maaf, terima kasih. Terima kasih Pak Dewa. Pak Dewa, terima kasih. Tetap survive. Apakah teman-teman mau putusin? Mohon kontrak? Semua. Ini Bu, jadwal Nggih, yang pamit juga demenan nggih, semua. Nggih, semua semuanya. Pak Dewa yang di kamar pamit, Bu Made, Bu Bude. Nggih, Bu. Nggih, Bu Koma. Ketemu nanti. Ketemu minggu depan. Ketemu Pak Dewa. Selamat galungan semuanya. Ketemu minggu depan. Amin. Selamat galungan. Amin.